Halo sahabat ajarin, hari ini saya akan membahas soal bahasa Indonesia, bagian tes pemahaman, bacaan, dan menulis. Teks 2, pemahaman bacaan dan menulis. Bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 29 sampai dengan 36. Bagi orang yang hanya memperhatikan fasilitas yang diberikan bank penerbit kartu kredit saja, dia akan memiliki posisi rawan timbulnya masalah di kemudian hari. Karena apa? Biasanya orang yang tidak banyak tahu kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan ditimbulkan, dia akan terpuruk dengan fasilitas tersebut. Sehingga banyak orang semena-mena dalam menggunakan kartu kredit yang dipegangnya. Yang penting menggunakan fasilitas tersebut demi kebahagiaan dan kenikmatan sesaat saja. Sementara itu, kemungkinan timbulnya masalah tidak dia pikirkan, bahkan tidak akan menduganya. Mungkin kalau hal tersebut diucapkan secara sederhana, yaitu yang nanti biarlah nanti. Yang penting sekarang bisa menikmati fasilitas kartu kredit. Sebagai contoh, ketika Anda pergi ke tempat perbelanjaan swalayan atau supermarket, tidak jarang di tempat tersebut sedang mengadakan diskon besar-besaran bagi pemegang kartu kredit tertentu. Karena Anda merasa harus titik-titik-titik momen seperti itu, kemudian Anda berbelanja berbagai barang sesuai dengan keinginan. Padahal sebenarnya tidak semua barang yang Anda beli begitu penting dan krusial. Artinya, barang tersebut kalaupun tidak Anda beli pada saat itu, tidak akan memengaruhi keberlangsungan hidup Anda. Karena banyaknya barang belanjaan yang Anda beli, maka setelah dijumlah ternyata menghabiskan limit kartu kredit Anda. Padahal hari esok dan seterusnya belum tentu dan belum tahu jika ada keperluan mendesak. Ketika tagihan bulanan kartu kredit Anda datang, Anda kelabakan, tidak bisa membayar, dan hanya bisa membayar pokoknya saja. Hal itu disebabkan gaji Anda sudah Anda pakai terlebih dahulu untuk keperluan pokok Anda. Sedangkan kartu kredit sudah Anda pakai untuk berbelanja berbagai barang diskonan. 29. Teks tersebut sebenarnya terdiri atas dua paragraf. Kalimat yang mengawali paragraf kedua adalah A. Kalimat 7, B. Kalimat 8, C. Kalimat 9, D. Kalimat 11, E. Kalimat 12. Paragraf yang tepat untuk mengawali paragraf kedua adalah kalimat ke-11 karena berbeda topik dan gagasan utama terkandung di dalamnya. Maka jawabannya adalah D, kalimat 11. Nomor 30. Pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan preposisi yang terdapat pada A. Kalimat 1, B. Kalimat 2, C. Kalimat 3, D. Kalimat 4, E. Kalimat 5. Pembahasannya, preposisi adalah kata yang biasa terdapat di depan nomina, atau nama lainnya adalah kata depan. Misalnya dari, dengan, di, dan ke. Kesalahan ada di kata di kemudian, karena seharusnya itu menjadi kata depan, sehingga seharusnya itu dipisah. Kata kemudian ada di kalimat 1, maka jawabannya A, kalimat 1.
Nomor 31. Kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut adalah A. Kalimat 3, B. Kalimat 4, C. Kalimat 5, D. Kalimat 6, E. Kalimat 7. Penjelasan atau pembahasannya, kalimat tidak efektif artinya kalimat yang tidak penting dan cenderung menghabiskan tempat, sehingga layak untuk dibuang agar sebuah paragraf menjadi lebih efektif. Jawabannya adalah B. Kalimat 4. Nomor 32. Konjungsi yang tidak tepat penggunaannya dalam teks tersebut yaitu A. Konjungsi sedangkan pada kalimat 14, B. Konjungsi ketika pada kalimat 13, C. Konjungsi jika pada kalimat 12, D. Konjungsi maka pada kalimat 11, E. Konjungsi akan pada kalimat 10. Penjelasannya, konjungsi adalah kata sambung. Konjungsi yang tidak tepat berada di kalimat 14, yaitu kata sedangkan. Konjungsi sedangkan kelasnya adalah antar kalimat, sehingga diletakkan di awal, bukan di tengah. Jawabannya adalah A. Konjungsi sedangkan pada kalimat 14. Nomor 33. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah A. Kartu kredit sebagai alat mempermudah kehidupan, B. Berbagai manfaat kartu kredit, C. Kendala berbelanja dengan kartu kredit, D. Masalah yang timbul dari pengguna kartu kredit, E. Pengaruh kartu kredit bagi kehidupan masyarakat. Pembahasannya, nomor 33 yang ditanyakan adalah judul. Judul harus memiliki rumus sebagai berikut. Yang pertama, judul mencerminkan isi bacaan, artinya judul harus sesuai dengan topik. Yang kedua, jelas, padat, dan ringkas, artinya judul tidak berupa kalimat. Judul yang tepat berada di pilihan D, masalah yang timbul dari pengguna kartu kredit. 34. Kata tersebut pada kalimat 6 pada teks tersebut merujuk pada A. Masalah yang tidak dipikirkan dan diduga, B. Masalah yang sering dihadapi, C. Masalah yang mungkin terjadi, D. Masalah yang sudah diduga sebelumnya, E. Masalah yang tidak akan terjadi. Pembahasannya, kata tersebut pada kalimat 6 merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat kelima. Kalimat kelima adalah masalah yang tidak dipikirkan dan tidak diduga. Maka jawabannya A. Masalah yang tidak dipikirkan dan diduga. Nomor 35. Penggunaan diksi yang tidak tepat pada teks tersebut adalah A. Kata keperluan pada kalimat 12, B. Kata memengaruhi pada kalimat 10, C. Kata pemegang pada kalimat 7, D. Kata menduganya pada kalimat 5, E. Kata terpuruk pada kalimat 3. Pembahasannya, yang ditanyakan adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata untuk digunakan dalam ragam tulis-menulis. Pemilihan kata yang tidak tepat adalah kata menduganya pada kalimat 5. Jawabannya D. Kata menduganya pada kalimat 5. Nomor 36. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 8 adalah A. Menggunakan, B. Diberlakukan, C. Memanfaatkan, D. Melakukan,
E difungsikan. Pembahasannya, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang adalah dengan cara melihat kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Kata yang tepat berada di pilihan jawaban C, memanfaatkan. Teks 3, pemahaman bacaan dan menulis. Tulisan berikut diikuti oleh 4 butir pertanyaan. Pertimbangkanlah apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki, jawaban A, atau diganti dengan pilihan yang tersedia, pilihan B, C, D, atau E. Teksnya sebagai berikut. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus, seperti ekonomi berkaitan dengan nilai ekonomi, estetika berkaitan dengan keindahan, etika berkaitan dengan kebaikan, filsafat agama berkaitan dengan keimanan dan akhlak, dan epistemologi berkaitan dengan kebenaran. Seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan mengandung kebaikan serta bermanfaat. Orang yang menjunjung tinggi nilai etika tidak akan melakukan suatu tindakan apabila diyakininya bahwa tindakan itu salah, baik menurut nilai-nilai yang dianutnya, tetapi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, dalam mengkaji nilai etik dan konsep dasar etika, akan dibahas mengenai nilai etik, konsep dasar etika, etiket dalam pergaulan, komitmen, dan integritas. Nomor 37. Pilihan jawabannya A, tidak perlu diperbaiki, B, seperti, koma, C, seperti, titik 2, D, seperti, E, seperti, titik 2, titik koma. Penjelasannya, sesudah kata seperti, tidak perlu koma, maka jawabannya D. Nomor 38, pilihan jawabannya A, tidak perlu diperbaiki, B, diyakininya, C, diyakini stripnya, D, di strip yakini stripnya, E, diyakininya dengan tanda kutip. Penjelasannya, kata diyakininya seharusnya disambung karena itu merupakan imbuhan, bukan kata depan. Maka jawabannya B. Nomor 39, pilihan jawabannya A, tidak perlu diperbaiki, B, maupun, C, meskipun, D, walaupun, E, jikalaupun. Penjelasannya, konjungsi tetapi tidak cocok karena menyatakan pertentangan. Sedangkan kalimat tersebut tidak menyatakan pertentangan. Seharusnya adalah konjungsi maupun. Jawabannya B. Nomor 40. Pilihan jawabannya A, tidak perlu diperbaiki, B, dikaji, C, mengaji, D, terkaji, E, dikaji, dipisah. Pembahasannya, kata mengkaji sudah benar sesuai dengan EYD dan KBBI, sehingga tidak perlu pembenaran. Jawabannya A.